Selamat sore Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Boleh minta semangatnya untuk sesi kita pada hari ini? Kita undang naik ke atas panggung narasumber kita Bapak Lo Keng Hong. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kita panggilkan juga narasumber kita, Head of Research OCBC Sekuritas Indonesia, Bapak Budi Rustanto. Post pandemic penting banget ya untuk kita bahas seperti apa kita belajar dari pengalaman seorang seasoned investor sudah 30 tahun lebih di pasar modal, udah melewati berbagai macam krisis. Kita generasi angkatan, kalau saya angkatan corona ya Pak ya, pastinya bisa belajar banyak dari seorang Lo Keng Hong. Saya ingin tahu dari pengalaman Pak Lo Keng Hong 30 tahun lebih ya Pak ya berinvestasi di pasar saham, melewati berkali-kali krisis. Tapi keluar dari krisis sebagai pemenang. Sebenarnya apa sih Pak prinsip Pak Lo Keng Hong dalam berinvestasi? Yang saya hormati direksi dan komisaris Bank OCBC, yang saya hormati Ibu Lera Rati dan keluarga. Ayah beliau adalah pendiri Bank OCBC ya 82 tahun yang lalu. Ya, oke. Yang saya hormati Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada OCBC dan Kata Data yang sudah mengundang saya untuk membagikan pengalaman berinvestasi. Tadi Bu Alin bilang saya sudah 30 tahun lebih, 34 tahun sudah melewati banyak sekali krisis ya. Sepertinya kalau tidak salah ingat tahun 90 sampai 92 itu ada tight money policy dari Pak JP Sumarlin ya. Uang ketat dan tentu saja saham-saham saya pada turun, pada rugi ya. Tapi untung tight money itu akhirnya dibuka tahun 93 dan saya keluar sebagai pemenang. Kemudian tahun 98 lagi ada krisis ekonomi yang begitu hebat, krisis politik. Uang saya juga hilang 85% tapi akhirnya keluar lagi sebagai pemenang. Ya. Tahun 2008 ada krisis subprime mortgage, ya. Juga IHSG turun banyak, tapi saya tetap survive. Ketika 3 tahun yang lalu ada COVID juga krisis, IHSG kita turun sampai 3.900, juga saya bisa keluar sebagai pemenang juga. Kenapa saya bisa melewati krisis itu? Karena saya tidak punya hutang. Saya tidak punya hutang. Jadi krisis, ya saya saham-saham saya nggak dipaksa jual. Saya tidak punya hutang. Jadi ketika krisis saham saya turun, ya saya pegang saja. Ya nanti dia kembali bisa naik lebih tinggi. Saya nggak punya hutang. Yang kedua, ketika krisis COVID 2020, pas krisis, Tuhan berkati saya. Saya punya uang, cukup banyak uang cash waktu itu. Jadi ketika krisis, saya bisa membeli semua ya. Diberitakan ada di tahun 2020 itu saya membeli saham apa ya. Punya uang banyak. Dan
sekarang pun kita harus hati-hati ya. Karena di Amerika, di Eropa sudah krisis meskipun kita tidak ya. Saya juga diberkati juga ya. Karena bukan hanya tidak punya utang, tahun lalu saya ada menjual saham saya. Saya itu pemegang saham terbesar di holding company-nya Penin Bank ya, punya Penin Bank, punya Penin Daiichi, sahamnya naik dan saya sebagai pemegang saham terbesar nomor 2 saya keluar, semuanya berhasil keluar. Dan tahun lalu pun ketika tiba-tiba saya pemegang saham terbesar nomor 2 di Petrosi, di coal mining contractor punya 15%, tiba-tiba perusahaan itu diakuisisi dan saya menjual mengikuti tender offer, saya mendapat uang cukup banyak. Jadi ketika memasuki ketidakpastian pada saat ini, bukan saja saya tidak punya hutang, tapi saya punya uang cash yang banyak. Ya, uang cash yang banyak. Jadi saya sudah siap. Saya sudah siap. Kira-kira itu kenapa saya bisa melewati semua itu, karena saya tidak punya berhutang. Jadi kuncinya adalah tidak punya hutang dan punya uang cash ready. Saya agak nakal dikit boleh ya Pak? Ini tidak ada di pertanyaan. Nah, uang hasil take profitnya udah Bapak belanjain belum nih sekarang? Kan udah mulai turun ya IHSG. Saya belanjakan baru sedikit. Jadi masih ada sisa sangat banyak. Karena saya itu orang yang sangat hati-hati ketika membeli saham. Saya hanya membeli perusahaan bagus yang harganya murah, yang under value, ya perusahaan bagus yang murah. Jadi saya nggak mungkin membeli perusahaan jelek yang mahal, nggak mungkin beli. Ya pasti yang bagus dan murah. Atau biasanya saya sebut istilahnya, saya membeli Mercy harga bajai. Baru saya beli, jadi susah untuk mendapatkannya, jadi masih ada sisa uang banyak. Di dunia nyata tidak ada orang bodoh yang mau menjual Mercy-nya di harga bajai. Tapi di bursa saham banyak orang bodoh yang menjual Mercy-nya di harga bajai. Jadi saya pelan-pelan membeli, jadi masih punya uang sisa banyak. Wah, belum dibelanjain semua ya. Pak Lo, kita mau tahu dong Pak, buat yang ingin mengikuti jejak Pak Lo, terutama untuk anak-anak yang baru masuk pasar modal juga nih Pak, apa yang perlu mereka pertimbangkan ketika masuk ke pasar modal, terutama yang punya impian bisa menjadi seorang full time investor juga Pak, sambil tidur tapi cuan gitu Pak, tambah kaya seperti Pak Lo. Kalau anak-anak muda tentu tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap saya. Bisa, tapi mungkin nggak banyak. Karena untuk menjadi seorang yang tiap hari santai, tidak mau bekerja keras seperti saya itu, harus punya uang yang banyak dulu. Aduh, kalau dia anak muda tentu uangnya kan masih belum banyak, kecuali dikasih sama bapaknya yang kaya ya. Kalau anak muda yang uangnya nggak seberapa, ya nggak bisa beli saham terus nggak mau kerja, kan nanti uangnya itu habis tergerus oleh biaya hidup. Jadi kalau seorang muda tentu dia harus kerja keras dulu cari uang, ya cari uang sampai udah cari uang harus hidup hemat dan sederhana supaya ada sisa uang banyak. Nah setelah sisa uang banyak, uangnya itu dibelikan saham. Ya, tapi dia tetap harus kerja. Kecuali kalau dia sudah uangnya banyak sekali, boleh beli saham terus bersantai-santai seperti itu. Saya juga dulu kan kerja 17 tahun di bank. Jadi bukan setelah berhasil menjadi seorang investor dapat uang banyak, saya berhenti kerja tahun 1976 sampai sekarang saya hidup santai. Sudah 27 tahun ya saya WFH, work from home 27 tahun di rumah.
CFH ya Pak, cuan from home. Cuan from itu istilah dari Alin baru, kalau saya baru 27 tahun work from home, bekerja di rumah. Jadi baru bisa bersantai-santai. Kalau uangnya udah banyak, kita boleh bersantai. Kenapa? Karena kita punya saham di Wonderful Company. Wonderful Company itu dia yang menjadi mesin pencetak uang buat kita. Udah cuannya besar, tiap tahun dia bertumbuh. Jadi growing rich with the growing company. Jadi meskipun saya tidur, saya santai-santai karena saya punya Wonderful Company, saham Wonderful Company, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada orang yang kerja keras. Jadi Bapak santai menikmati hasil kinerja dari emitennya ya Pak ya? Saya santai karena saya punya saham di Wonderful Company. Termasuk Wonderful Company yang ini nih ya Pak ya? Hah? Ini juga termasuk Wonderful Company, OCBC. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk OCBC NISP ya. Jadi kuncinya bekerja dulu sampai punya modalnya, lalu kita mencari Wonderful Company. Pak Lo, gimana sih Pak caranya menemukan Wonderful Company Mercy Harga Bajai versi Pak Lo Keng Hong? Apa yang Bapak lihat? Kalau saya biasanya pakai metode yang sederhana saja, very simple ya. Enggak pakai hitungan EV EBITDA, enggak pakai berhitung pakai discounted cash flow. Sederhana aja, pakai price earning ratio, pakai price to book. Very simple. Cukup pendidikannya tamatan SD saja ya, cukup. Karena hanya diperlukan tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase. Ya, very simple. Tapi yang simple ini sebetulnya sempurna. Ya. Simple is perfect. Mengapa orang pakai metode yang sulit-sulit? Karena kalau nggak pakai yang sulit, dia nggak dibayar mahal nanti. Ya, jadi pakai bayar mahal. Yang simple aja kata Pak Lo. Yang simple justru yang sempurna. Kenapa orang pakai metode yang sulit-sulit? Karena kalau nggak pakai yang sulit, dia nggak bisa dibayar mahal. Oh, gitu. Tapi kenapa Pak? Bapak kan udah sering cerita nih, oh ini metodenya simple, tapi nggak semua orang tuh bisa sukses mengikuti jejak Bapak. Apa nih yang kita semua kurang nih, nggak seperti Pak Lo nih Pak? Ya. Selain uang ya Pak ya? Hah? Ya. Kan setelah kita membeli saham yang price earning ratio-nya rendah, price to book-nya rendah, Wonderful Company, Mercy yang dijual harga bajai, tentu it takes time, perlu waktu untuk menunggu supaya si bajai ini dia kembali menjadi Mercy, kan bisa cuan kita. Untuk kembali ke Mercy itu tentu it takes time, perlu waktu, perlu kesabaran untuk menunggu ya. Banyak orang gak sabar, mau cepet-cepet, mau instan ya. Memang sabar itu ilmu tingkat tinggi, sabar itu. Belajarnya setiap hari ya. Ujiannya sering mendadak. Tapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Ya. Sabar itu juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang yang bisa sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Jadi perlu waktu untuk menunggu, perlu kesabaran untuk menunggu. Ya. Kesabaran ini nih ilmu mahal nih Pak. Makanya banyak yang bertanya Pak. Nitip juga ke saya, tanyakan dong ke Pak Lo. Gimana caranya supaya sabar dan berani hold saham sampai harganya balik lagi ke Mercy Pak. Iya. Bagaimana sabar? Oh iya, kita kan sudah tahu kalau kita sabar menunggu, tentu yang bajai ini pelan-pelan akan naik kembali
sesuai dengan nilai dari perusahaan itu, ya. Itu perlu waktu. Kenapa kita berani? Berani karena perusahaannya bagus, valuasinya murah, PI-nya rendah, price to book-nya rendah. Kita tahu ini Mercy, harga bajai, dia punya margin of safety yang besar buat kita, tentu aja berani. Siapa sih yang takut beli Mercy harga bajai? Kan nggak ada yang takut, kecuali kenapa kita takut pegang jangka panjang, karena yang kita beli bajai yang dijual di harga Mercy. Yeah. Kebalik ya, jadi takut. Kenapa orang takut? Karena yang dia beli bukan Mercy harga bajai, bajai harga Mercy yang dia beli, tiap hari ketakutan gitu. Pak Lo, apakah soal faktor hutang ini juga menjadi pertimbangan Pak Lo dalam memilih emiten, Pak? Apalagi Pak yang diperhatikan dari sisi bisnisnya emiten ini, Pak, selain valuasi yang murah dan tadi wonderful? Tentu saja hutang juga jadi salah satu pertimbangan. Kalau satu perusahaan punya hutang besar, tentu dia bukan wonderful company. Wonderful company adalah perusahaan yang bisa menghasilkan laba yang besar, akhirnya hutang itu lunas. Ya, jadi biasanya wonderful company itu adalah company yang cash rich loan free, yang uang kasnya banyak, utangnya tidak ada. Ya, itu namanya wonderful company. Itu ya Pak ya, jadi kalau utangnya tinggi memang masuk kriteria wonderful company aja enggak gitu ya Pak Lo? Jadi yang berikutnya masih banyak mengenai tata kelola, siapa direksi dan komisarisnya, siapa pemegang saham mayoritasnya, apakah mereka orang yang jujur dan berintegritas, atau orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri. Ya, bisnisnya yang bagus, tentu perusahaan yang bisnisnya jelek, ya utang banyak dan cuannya juga kecil. Perusahaan wonderful company adalah perusahaan yang bisnisnya bagus, tentu saja akan memperoleh cuan yang besar. Jadi kira-kira begitu. Tata kelola perusahaan dilihat juga, bukan sekedar hutang saja, tapi bisnisnya juga dilihat. Karena bisnis yang jelek kan nggak bisa menghasilkan untung yang besar. Tapi kalau bisnis yang bagus, baru bisa menghasilkan cuan yang besar. Baik. Gitu. Pak Lo, tadi kan Pak Budi bilang yang cukup prospektif bisa diperhatikan adalah saham-saham komoditas terkait dengan nikel ataupun juga emas. Pak Lo sendiri kalau saya baca-baca itu banyaknya tertarik dengan saham-saham komoditas dan juga keuangan ya Pak ya, finansial. Nah kalau untuk situasi saat ini Bapak melihat ada sektor apa nih yang menarik kalau untuk Pak Lo? Saya paling suka dengan sektor komoditas ya. Tapi bukan yang disebut oleh Pak Budi ya. Seperti nikel atau emas ya, karena emas, nikel, Inco misalnya PI-nya 20 kali ya, tentu itu buat saya tidak murah ya. Jadi saya lebih suka misalnya yang tadi Pak Budi bilang sektor yang jelek, batu bara, justru itu yang saya suka karena PI-nya one time, satu kali, ya saya suka. Jadi kalau Pak Budi bilang nikel, Inco, PI 20 time. Saya yang nggak suka batu bara, justru terbalik. Saya nggak suka tuh saham PI yang 20 time. Batu bara PI-nya one time. Ya. Memang dia turun harga batu bara. Semoga tidak turun banyak lagi ya, tidak turun banyak lagi. Mungkin kalau di sekitar sekarang ini harga sekarang masih untung besar ya. Siapa orang terkaya di Indonesia, bisnisnya apa? Siapa orang terkaya di Indonesia bisnisnya? Iya, yang punya tambang batu bara, orang terkaya di Indonesia kan, ya kira-kira gitu.
Itu wonderful company, kalau nggak wonderful company kan nggak bisa jadi orang terkaya. Ya. Yang kedua, sektor perbankan saya suka. Ya. Karena perbankan juga wonderful company. Ya. Labanya bertriliun-triliun. Ya, misalnya OCBC tahun lalu kan labanya juga 3,3 triliun, besar. Ya. Apalagi bank-bank yang besar, cuannya lebih besar lagi. Siapa orang yang terkaya tahun lalu sebelum Lo Tuk Kwong tambang batu bara? Siapa? Yang punya bank. Yeah. Gampang. Gampang. Sektor apa yang bagus? Cari aja yang orang terkaya di Indonesia, sektor apa dia yang jadi orang terkaya? Ya satu, batu bara. Nomor 2 siapa? Yang punya bank. Itu jadi orang terkaya juga, artinya yang punya tambang batu bara, yang punya bank, bisa jadi orang terkaya di Indonesia, ya itu sektor yang bagus. Kapan Bapak menentukan ini udah waktunya Bapak jual Mercy yang tadinya harga bajai udah balik lagi Mercy? Karena kan beberapa kali juga setelah Bapak jual masih naik lagi kan Pak, masih lanjut kenaikannya. Atau kalau buat kita-kita kadang nggak terlalu sabar gitu. Ya Pak Lo cuan segini, aku udah jual harga segini. Sering kan pada bilang begitu ya Pak ya. Nah kalau untuk Pak Lo tuh seperti apa sih Pak acuannya untuk take profit saham? Mudah sih, kalau kita beli Mercy harga bajai, kita tunggu sampai si harga bajai itu kembali ke harga wajarnya jadi Mercy, boleh kita jual. Misalnya perusahaan komoditas, ya, ketika dia naik banyak sekali, kita boleh jual. Saya pernah punya Indika Energy, ya, tahun 2016 itu harga sahamnya 100 kira-kira. Lagi paling susah sekali, harga call $50 per ton, dan saya membeli. Harga saham 100, semua orang ada berani beli call, ya. Padahal nilai buku per sahamnya 1.600, ini benar-benar Mercy yang dijual harga bajai. Saya melakukan pembelian. Ketika saya melakukan order beli, sel saya itu MBA lulusan Amerika loh. Dia baik, ya. Bukan mau jeblosin saya, dia cuma baik, dia mau ingetin saya, Pak, jangan beli Pak. Call itu masa depan suram. Ya. Saya bilang gak apa-apa, you beli aja. Kan dia gak tahu, dia lupa call itu cyclical. Hari ini gocap kan besok bisa naik ke 100 per ton. Apa-apa you beli aja. Saya beli sampai jadi pemegang saham terbesar, mungkin nomor 4 di Indika Energy, ya. 2 tahun saya pegang, harga call naik ke $100. Tambang Indika Energy akan untung besar, dan harga sahamnya dari 100 jadi 4.500, dan saya keluar, ya keluar, dan saya bisa, itu saya keluar mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau kita pegang saham bank, ya wonderful company, bank itu kan wonderful company. Kita boleh pegang saham itu seumur hidup kita. Kalau kita punya saham bank, jangan dipikirin jual. Tapi saham bank itu boleh dipegang sampai akhir hidup kita, boleh dipegang. Kecuali kalau kita butuh uang baru jual. Kalau nggak butuh uang, jangan dipikirin jual. Ya. Pegang aja terus. Kalau kita punya saham bank itu kan cuannya besar-besar, ya. Dia seperti kita punya istri atau suami yang jangan dijual-jual, dipegang seumur hidup aja, seperti istri dan suami kita. Saham perbankan ya Pak? Saham bank. Kayak suami atau istri itu ya Pak? Harus dipegang selamanya. Tapi saya dengar Bapak mau tambah lagi saham bank yang ini. Jadi gak tambah istri kan Pak? Jadi kalau punya saham bank yang cuannya triliunan, jangan dipikirin untuk dijual, Ali. Okay. Jangan. Ya. Kalau bisa dipegang selamanya, seperti kita punya istri atau punya suami, kan dipegang selamanya juga. Oh, hold forever ya kalau saham perbankan kata Pak Lo.